Terima kasih. Ya, buku Experiencing God ini adalah buku yang dipandang sebagai modern classic, artinya buku yang diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari masa sekarang ini, tetapi sudah mempengaruhi banyak sekali orang, banyak sekali pembacanya, gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan. Dan dengan senang hati buku ini dihadirkan juga di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Buku ini ditulis oleh Henry Blackaby dan juga anaknya Richard Blackaby dan juga Claude King. Claude King ini orang dari Lifeway. Di dalam bahasa Indonesia dulu sudah pernah terbit oleh Interaksara, tapi edisi yang sudah lama sekali. Yang diterbitkan sekarang adalah edisi yang sudah direvisi dan sudah dikembangkan oleh Katalis Yayasan Gloria. Buku ini sebetulnya pertama kali diterbitkan tahun 90 dalam bahasa Inggrisnya. Jadi pada tahun 2020 yang lalu itu ulang tahun yang ke-30 buku Experiencing God ini. Dan selain buku Experiencing God, ada banyak buku-buku yang lain yang ditulis oleh Henry Blackaby dan teman-teman berdasarkan buku ini. Dan dua buku diantaranya itu yaitu Experiencing God Together dan Experiencing God Day by Day itu mendapatkan penghargaan tinggi dari ECPA, Evangelical Christian Publisher Awards. Jadi setiap tahun ada di antara ribuan buku diberi penghargaan buku-buku mana yang dianggap paling baik dan paling mempengaruhi hidup orang, dan dua dari buku yang dihasilkan dari Experiencing God ini mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, buku Experiencing God ini juga di dalam ulang tahunnya yang ke-30 ini sudah terdistribusi bukan 4 juta tapi ternyata sudah lebih dari 8 juta ya, 8 juta eksemplar dari workbooknya. Dan sudah diterjemahkan luar biasa sekali, lebih dari 75 bahasa. Sangat sedikit buku yang diterjemahkan sampai ke 75 bahasa. 50 saja udah luar biasa begitu ya. Dan ini salah satu di antara yang sangat sedikit itu. Dan dari buku ini dikembangkan lebih dari 50 bahan-bahan yang lain yang selain buku intinya yang kita akan bahas hari ini. Dan buku ini ditulis oleh Henry Blackaby, seorang pimpinan dari Gereja Baptis di Amerika. Tetapi bukan hanya dipakai di Gereja Baptis, tetapi dipakai di banyak sekali denominasi, dan baik dipakai sebagai bacaan pribadi, pembelajaran di gereja, sekolah-sekolah, bahkan di seminari-seminari. Buku Experiencing God ini juga buku yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Bapak Ibu bisa lihat ini sebagian diantaranya. Ada bahasa Indonesianya juga di sana. Jadi buku yang sudah sangat diterima secara internasional dan lintas denominasi. Beberapa bahan yang dikembangkan dari buku utama, buku Experiencing God ini adalah Kids Experiencing God at Home. Itu jadi buku Experiencing God ditulis untuk orang dewasa, tetapi anak-anak juga perlu mengalami Tuhan. Nah, ini buku yang ditulis berdasarkan buku ini. Kemudian juga untuk preteen ya, sebelum usia belasan. Ini jadi untuk anak-anak SD. Ini ada preteen edition. Kemudian ada youth edition untuk kaum muda, dan ada student edition untuk para siswa dan mahasiswa. Terus juga untuk dewasa muda ada lagi ditulis Experiencing God untuk young adults, dan juga Experiencing God at Home. Jadi kalau di jumlah-jumlah resources yang dikembangkan begini ada sekitar 50 lebih dari buku utamanya itu. Dan tidak banyak buku yang dikembangkan seluas itu dan sebanyak itu dari satu buku yang ditulis. Ini beberapa di antaranya lagi ya, yang untuk renungan hariannya, Experiencing God Day by Day. Kemudian ini ada bookletnya, buku kecil. Ini ada buku Bible Study. Ini ada Study Bible, bahkan sudah dibuat Study Bible-nya, Experiencing God. Kemudian juga ada musical, ada praise and worship dengan tema-tema yang didasarkan pada apa yang ditulis di buku Experiencing God, ada versi audionya dan sebagainya. Ya, kita sedang berhadapan dengan sebuah buku yang sangat berpengaruh, sangat influensial, dan dengan senang hati saya memperkenalkan pada Bapak Ibu Saudara sekalian buku ini dengan harapan sesudah ini
kita menjadi sangat bergairah untuk membacanya. Itu tujuan dari pertemuan hari ini. Bukan sekedar supaya bukunya laku adalah satu hal, tetapi yang lain adalah buku ini bisa menolong kita di dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita. Dan seringkali karena kita tidak tahu, maka kita tidak mengaksesnya. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang membuat kita tahu apa yang dibicarakan di dalam buku ini. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan menceritakan sedikit siapa Henry Blackaby, penulis buku ini. Henry Blackaby adalah presiden dan pendiri dari Blackaby Ministries, satu organisasi yang ditujukan untuk menolong orang mengalami Tuhan. Jadi ini bukan sekedar sebuah buku, tetapi sebuah gairah kerinduan yang kemudian akhirnya berwujud dalam sebuah lembaga pelayanan. Henry Blackaby sendiri telah melayani sebagai gembala sidang di beberapa gereja di California dan Kanada. Dia pernah menjadi presiden Canadian Baptist Theological College, jadi menjadi rektor selama sekitar 7 tahun. Dia presiden dari Canadian Southern Baptist Conference. Dia pimpinan dari Prayer Revival and Spiritual Awakening di NAMB. Ini satu lembaga misi yang sangat besar, lembaga misi baptis di Amerika. Kemudian dia juga penasihat presiden dari IMB, International Mission Board, dan Lifeway Christian Resources. Ini penerbit buku rohani Kristen salah satu yang terbesar di Amerika dan paling banyak menerbitkan bahan-bahan ajar untuk pemuritan dan sebagainya. Dia pembicara di gereja dan konferensi di 114 negara, pernah bicara di White House, Pentagon, dan juga di United Nations. Dia juga penasihat dari para pemimpin perusahaan Kristen dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Artinya 500 perusahaan-perusahaan terbesar di dunia yang CEO-nya Kristen, Dr. Henry Blackaby ini berfungsi sebagai penasihatnya juga. Nah, menarik sekali di dalam websitenya Blackaby Ministry, Henry Blackaby menuliskan begini. Experiencing God, buku ini adalah pesan hidup saya. Ini adalah life message saya. Isinya menceritakan bagaimana saya mengenal dan berjalan dengan Tuhan. Jadi ada banyak sharing pribadi di dalam buku ini. Saya sudah banyak membagikan kebenaran-kebenaran ini sebelum saya menuliskannya. Dia pembicara di banyak tempat dan orang-orang mendorong dia, ayo tuliskan hal yang itu, yang dia sudah katakan. Yang menarik adalah perkataan experiencing God is my life message, adalah pesan hidup saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita akan punya life message yang berbeda-beda. Ya. Di dalam kehidupan kita, ketika kita membagikan kebenaran firman Tuhan, di antara sekian banyak topik, ada topik-topik tertentu yang sangat dekat dengan hidup kita, dan ketika kita menyampaikannya, kita bisa menyampaikannya dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap pengalaman kita. Karena kita memang hidup di dalamnya, dan dalam hal itu kita bisa merasakan bahwa pesan ini dititipkan Tuhan kepada saya. Dan pesannya beda-beda. Bagi saya mungkin beberapa hal yang terkait dengan esensi pemuritan, saya bisa menyampaikan dengan penuh keyakinan dan sebagainya, karena saya merasa itu adalah life message yang Tuhan berikan pada saya. Melipat gandakan pekerja dan sebagainya. Buat beberapa orang yang lain, pelayanan pemulihan. Kalau ngomongin tentang pemulihan, dia itulah life message dia. Beberapa orang yang lain adalah pelayanan misi suku terabekan dan sebagainya. Ada hal-hal tertentu yang ketika kita menyampaikan itu menjadi hidup. Karena itu adalah titipan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita sampaikan. Nah, experiencing God dikatakan oleh Henry Blackaby adalah life message saya. Jadi ini adalah hal yang Tuhan titipkan kepada Henry Blackaby untuk disampaikan kepada tubuh Kristus dan kita bisa belajar daripadanya. Buku ini kalau Bapak Ibu melihat di Amazon, di sana kita melihat ada customer review. Itu dari skala 5 bintang 5, itu skalanya 4,8. Jadi orang-orang yang membacanya, kemudian mereka merasa diberkati, puas dengan buku ini dan sebagainya, dari global rating. Jadi sangat tinggi, 4,8 dari 5 skala. Nah, apa yang akan kita dapatkan? Kenapa kita perlu membaca buku ini? Yang pertama, buku ini menolong kita memahami apa yang dikatakan Alkitab mengenai bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami Tuhan, pertama-tama adalah mengalami Tuhan secara pribadi, bukan hanya kesepakatan terhadap doktrin-doktrin tertentu tentang siapa Tuhan, begitu ya. Bukan hanya
memiliki banyak pengetahuan tentang apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia, tetapi kita diajak untuk mengalami Tuhan dengan bersekutu dengan Dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak berhenti di sana. Buku ini menolong kita memahami apa yang dikatakan Alkitab mengenai bermisi dengan Tuhan. Dan ini menarik Bapak Ibu. Banyak buku tentang bersekutu dengan Tuhan itu terpisah dari misi. Ya, seolah-olah hidup kita hanya kita dengan Tuhan saja, hanya berduaan saja begitu ya, intim, akrab begitu, tetapi tidak terkait dengan orang-orang lain, dengan dunia. Ada banyak buku tentang misi yang kalau salah kita menangkapnya lebih menggerakkan kita untuk melakukan satu aktivitas. Mari kita melakukan sesuatu di suku ini, di suku itu, melakukan sesuatu kegiatan ini dan kegiatan itu. Tetapi buku ini berbicara tentang bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi dan mengalami Tuhan ketika kita menjalankan misinya. Jadi ada keseimbangan itu. Bukan hanya aktivisme, tetapi juga kita masuk ke dalam spiritualitas. Bukan hanya spiritualitas yang terpisah, tapi masuk dalam misi. Nah, kita akan belajar dua aspek ini ditekankan dengan sangat kuat berulang-ulang di dalam buku ini. Selain itu, mengapa kita perlu membaca buku ini? Karena kita ingin mengenali apa yang Tuhan kerjakan di sekitar kita. Tuhan adalah Tuhan yang terus bekerja di dalam dunia ini untuk mengerjakan misinya. Cuma seringkali kita tidak menangkap apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga kita bisa sibuk sendiri dan disconnect dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan itu. Padahal misi kita adalah perpanjangan dari misi Tuhan, bukan? Panggilan kita adalah panggilan untuk mengikuti Tuhan yang sudah terlebih dahulu bekerja dan akan terus bekerja, mengerjakan misinya, dan di dalamnya Tuhan melibatkan kita. Tetapi karena kita tidak peka terhadap apa yang Tuhan kerjakan di sekitar kita, maka kita seringkali punya acara sendiri. Kita melayani dengan konsep sendiri, dengan tujuan-tujuan sendiri. Buku ini menolong kita untuk bisa mengalami kepekaan rohani untuk tahu apa yang Tuhan dikerjakan sekitar kita. Bukan hanya itu, tetapi juga mengenali apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Bukan hanya Tuhan di sekitar kita, tetapi Tuhan mau melibatkan kita di dalamnya. Bagaimana kita mendengar Tuhan untuk itu. Jadi ini adalah poin yang penting dari buku ini. Kita akan ditolong untuk menyelaraskan hidup kita agar Tuhan lebih leluasa memanggil kita. Kalau mau dirangkum kira-kira seperti itu. Jadi buku yang akan menolong kita di dalam berbagai kondisi dan pergumulan hidup kita dengan berbagai situasi hidup kita saat ini. Kita akan melihat sejenak tentang kenapa judulnya Experiencing God. Ada banyak buku lain yang dengan judul bermacam-macam. Kenapa Experiencing God? Saya ingin mengutip dari Yeremia 9 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini hal-hal yang dicari orang, bukan? Kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan begitu. Tetapi Tuhan bilang jangan bermegah, jangan bersukacita atas hal-hal ini kalau kita mendapatkannya. Karena ada sesuatu yang lebih besar lagi yang layak mendapatkan sukacita dan kemegahan kita. Apa itu? Tuhan berkata, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita tahu apa yang Tuhan suka dari bagian firman Tuhan ini, yaitu ketika kita memahami dan mengenal aku. Di dalam literatur Perjanjian Lama, kalau ada dua kata yang sama dijejerkan, itu seperti kalau kita memberikan bold dan tanda seru, ya. Karena di dalam aksara Ibrani tidak ada tanda serunya. Jadi dan Alkitab disampaikan dalam tradisi lisan. Jadi kalau menekankan sesuatu dengan cara mengulanginya. Di sini dikatakan apa yang menyukakan hati Tuhan, yaitu ketika kita memahami dan mengenal. Itu menunjukkan dua hal yang ditekankan. Tetapi dua hal ini tidak sama persis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini berkaitan dengan tema kita Experiencing God. Memahami dari bahasa Ibrani sakal, mengenal dari bahasa Ibrani yada. Sakal itu adalah memahami dengan benar. Jadi kita punya pengetahuan, punya informasi yang benar. Dan Tuhan senang kalau kita tidak salah paham terhadap Dia. Tuhan senang kalau kita mengenal Dia sebagaimana Dia ada. Kita memiliki informasi yang benar. Tetapi mirip dengan memahami, ada kata mengenal. Apa bedanya mengenal dan memahami? Tentu ada banyak persamaannya, tapi ada perbedaannya.
Kalau memahami itu mengenal dengan pikiran, kalau mengenal itu adalah mengenal melalui relasi. Dan itulah yang arti kata yada. Yada itu adalah kita pengenalan karena pengalaman, karena relasi dengan orang itu. Contoh, ini ada Pak Jokowi dan siapa satunya? Raisa ya. Kita bisa punya pengenalan faktual, fakta-fakta tentang Pak Jokowi. Dia kalau datang ke Jogja, beli gudegnya di mana begitu ya. Dia suka pakai baju batik yang seperti apa, jadwal perjalanannya bagaimana, Raisa salonnya di mana, sehari latihan berapa jam, terus turnya mau kemana. Kita bisa punya banyak pengenalan faktual tentang orang-orang ini. Tetapi beda nggak pengenalan kita terhadap fakta-fakta itu dengan pengenalan Kaisang misalnya tentang bapaknya. Pengenalan suaminya Raisa terhadap istrinya. Nah, itulah pengenalan relasional. Itulah yada. Pengenalan faktual itu kalau mau dipisahkan itulah sakal. Jadi memahami dan mengenal. Tuhan ingin kita memiliki pemahaman yang benar tentang Dia sebagaimana Tuhan mengungkapkan dalam firman-Nya, tetapi pengenalan akan Tuhan lebih daripada itu. Perlu pengenalan relasional. Kita perlu knowing God satu sisi dan kita perlu experiencing God. Nah, itulah judul kita ini. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan, bukan saja mengumpulkan fakta-fakta tentang Dia, tetapi mengalami Tuhan. Dan kita bisa berkata, saya mengenal Tuhan bukan sekedar dari kata orang, tetapi kataku sendiri, Tuhan ini begini karena aku mengalami. Buku ini mengajak kita masuk dalam pengalaman dengan Tuhan ini. Experiencing God ini didasarkan, perenungan-perenungannya sangat didasarkan pada kehidupan dan pelayanan Musa. Musa yang dipanggil, Musa yang dipakai, dan seterusnya, itu menjadi kerangka pembelajaran di buku ini. Meskipun demikian, buku ini juga mempelajari banyak tokoh-tokoh yang lain. Nuh, Abraham, Esther, Daud, Maria, para murid Yesus, Paulus, dan sebagainya. Dan mengenali ada pola-pola bagaimana Tuhan memanggil dan memakai orang-orang di dalam Alkitab ini. Dan Blackaby menggunakan frame kehidupan pelayanan Musa dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain ini untuk menolong kita memahami bagaimana Tuhan mengajak kita mengalami Dia. Nah, ini adalah satu kerangka sederhana yang disebut oleh Blackaby 7 realitas mengalami Tuhan. Buku ini sebetulnya tentang 7 realitas ini. Jadi gambar inilah ringkasan dari seluruh isi buku ini. 7 realitas mengalami Tuhan. Bapak Ibu, kalau sudah pegang buku ini bisa lihat daftar isinya. Di sana Bapak Ibu akan melihat bahwa ya seluruh buku ini berbicara menguraikan masing-masing dari 7 realitas ini. Kalau Bapak Ibu punya waktu yang terbatas, cuma mau baca ringkasannya saja, bacalah bab 5. Itu adalah ringkasan dari seluruh buku ini. Tentu saja kalau cuma baca bab 5, kita cuma dapat pengetahuannya, tidak mendapatkan pengalamannya. Tetapi itu adalah ringkasannya. Kita bisa mulai baca bab 5, kemudian baca dari depan sampai belakang. Nah, saya dalam kesempatan yang terbatas ini, saya akan memberikan sinopsis sedikit tentang 7 realitas ini. Dan sinopsis ini akan saya dasarkan kepada dari apa yang diungkapkan oleh buku Experiencing God. Saya akan membacakan beberapa kutipan dari sinopsis ini, dari masing-masing dari 7 ini. Mari kita lihat pertama-tama, realitas pertama dalam mengalami Tuhan, yang ditulis oleh Henry Blackaby adalah bahwa Tuhan sedang terus bekerja di sekitar kita. Itu adalah realitas pertama. Ada Tuhan yang punya rencana atas dunia ini. Tuhan yang sedang membawa dunia yang diciptakan bagi kemuliaannya, yang sudah kehilangan kemuliaannya, yang ditebus supaya kita bisa kembali bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan pada akhirnya tujuan hidup kita adalah memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Tuhan sedang membawa seluruh sejarah menuju penggenapan hal itu. Tuhan juga sedang mengerjakan tujuan-tujuan kerajaannya. Tuhan menjadi raja di atas segala sesuatu, di antara segala sesuatu. Dan Tuhan sedang mempersatukan segala sesuatu di bawah Dia dalam kerajaan Allah. Kemudian juga ada karya keselamatan yang sudah Tuhan rencanakan, Tuhan laksanakan, dan Tuhan akan terus langgarakan sampai ke semua suku bangsa. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang misioner, Tuhan yang punya tujuan-tujuan yang mau diselesaikan.
Dan itulah yang pertama-tama mau diajak oleh buku ini, menyadari bahwa yang pertama-tama bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sedang terus bekerja. Itu adalah realitas pertama. Yang kedua adalah, realitas kedua adalah tentang relasi. Tuhan mengejar relasi kasih yang terus-menerus dengan Anda secara nyata dan bersifat personal. Tuhan di dalam seluruh tujuan dan maksudnya, salah satu hal yang besar yang Tuhan mau kejar, Tuhan rindukan dalam diri kita adalah relasi kasih. Tidak heran kenapa ketika diminta untuk merangkum hukum manakah yang terutama di dalam seluruh hukum, maka Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang merindukan relasi kasih. Tuhan mencintai kita dengan kasih yang melampaui akal, kata Rasul Paulus. Betapa panjang, dalam, dan lebarnya kasih Tuhan, dan kasih itu melampaui segala pengetahuan. Tuhan adalah Tuhan yang mau membangun relasi kasih dengan kita, dan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat mendasar, lebih daripada banyak hal yang lain. Dan experiencing God ini menolong kita menyadari hal ini dan melihat bagaimana undangan-undangan Tuhan di dalamnya. Kita masuk ke yang ketiga. Ketika kita masuk dalam relasi dengan Tuhan, maka hal berikutnya di dalam relasi ini, Tuhan kemudian mengundang kita untuk terlibat dengannya dalam pekerjaan. Jadi seperti tadi ya, realitas pertama, Tuhan sedang terus bekerja di seluruh dunia, mengerjakan tujuan dan rencananya. Dan kepada kita, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, Tuhan membangun relasi dengan kita. Di dalam relasi itu, Tuhan mengundang kita. Jadi bukan kebalikannya. Kita bersibuk-sibuk bagi Tuhan, kemudian kita minta Tuhan memberkatinya. Bukan itu. Pertama-tama Tuhan undang kita dalam relasi kecintaan kita kepada Tuhan, maka akan muncul gairah kerinduan dalam diri kita. Bukan hanya kita yang mengalami ini, tetapi bagaimana supaya semua orang yang lain mengalami. Dan inilah undangan Tuhan untuk terlibat dengan Dia dalam karyanya. Kita bukan hanya menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetapi kita menjadi rekan sekerja di dalam tujuan dan rencana Allah. Kita diundang di dalam relasi, bukan di luar relasi. Nah, kemudian yang keempat, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus yang memakai Alkitab, doa, situasi, dan gereja untuk menyatakan dirinya, tujuan-tujuannya, dan jalan-jalannya. Bagian yang keempat ini diuraikan cukup dalam beberapa bab di dalam buku ini. Jadi bagaimana Tuhan berbicara melalui Alkitab. Bagaimana kita mendengar Tuhan berbicara melalui Alkitab. Bagaimana kita mendengar Tuhan berbicara di dalam doa-doa kita. Jadi doa bukan hanya kita bicara sama Tuhan, tapi kita mendengar Tuhan. Bagaimana kita menangkap Tuhan berbicara melalui situasi dan melalui tubuh Kristus. Masing-masing satu bab. Untuk menolong kita melakukan discerning. Kita bisa membedakan. Tuhan, Engkau sedang mau menyatakan apa? Melakukan apa? Mendorong saya kemana? Undangan apa yang Tuhan berikan kepada saya? Yang mungkin berbeda dengan undangan Tuhan kepada orang-orang yang lain. Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan tujuan-tujuannya, menyatakan jalan-jalannya. Inilah tempat di mana seperti Musa berjumpa dengan Tuhan di semak yang menyala-nyala tapi tidak terbakar itu. Makanya covernya itu gambar ini ya, perjumpaan Musa dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita di dalam situasi kita. Waktu itu Musa sedang menggembala domba-dombanya Yitro, pergi ke Horeb. Kemudian Tuhan menjumpai dia, mengubah rencananya Musa. Musa mungkin berpikir seumur hidup dia akan jadi gembala saja lah begitu ya. Sudah ada keluarga, sudah ada mertua yang baik, sudah ada macam-macam begitu. Tetapi Tuhan menjumpai Musa dalam konteks itu. Kemudian yang kelima, undangan Tuhan agar Anda bekerja dengannya selalu membuat Anda mengalami krisis kepercayaan yang membutuhkan iman dan perbuatan. Ketika Tuhan berbicara, dan Tuhan mengundang kita masuk ke dalam tujuan-tujuan Dia. Kita mengadopsi tujuan-tujuan Tuhan menjadi tujuan-tujuan kita secara spesifik. Maka kita akan dibawa ke dalam situasi yang menantang iman kita. Musa tidak pernah merencanakan menjadi pembebas bangsa Israel dari Mesir. Dulu pernah merencanakan, tetapi itu masa lalu. 40 tahun sudah lewat. Sudah enggak, mimpi pun enggak ke sana lagi. Tetapi Tuhan berkata, inilah waktunya. Tuhan menantang Musa. Kemudian apa yang dikatakan Musa? Saya nggak bisa ngomong. Bagaimana saya berhadapan dengan Firaun? Bagaimana orang-orang Israel percaya pada saya dan sebagainya. Seringkali undangan Tuhan kepada tujuan-tujuan Dia itu membuat kita jadi bertanya-tanya.
Apakah saya bisa? Dan kadang-kadang kita bertanya, bukan apakah saya bisa, apakah Tuhan akan menggenapi janjinya dan mengerjakannya melalui saya. Kemudian muncul banyak hal, membuat kita ragu-ragu, krisis iman, dan ini sesuatu yang nyata. Dan di dalam proses itu proses yang mendewasakan. Kemudian kita dibawa ke dalam pengenalan yang lebih baru dengan Tuhan, kepercayaan yang lebih baru dengan Tuhan, maka kita akan berjalan dalam krisis kepercayaan ini menjadi orang yang lebih punya pengalaman dan pengenalan akan Tuhan. Petrus dan murid-muridnya berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah angin ribut waktu mereka berlayar. Di antara semua murid-muridnya, hanya satu yang mengalami berjalan di atas air. Siapakah dia? Yaitu orang yang melangkah keluar dari perahu. Dan hanya satu orang yang melangkah keluar dari perahu. Kalau kita ingin berjalan di atas air, kita harus berani melangkah keluar dari perahu. Kalau kita ingin mengalami Tuhan di dalam anugerah karyanya yang bekerja di dalam dan melalui kita mengerjakan apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan, kita menyambut dengan kepercayaan. Dan inilah bukan sesuatu yang sederhana, tapi suatu proses iman. Dan ini yang diceritakan dalam bagian yang kelima ini. Realitas keenam, setelah kita mengatasi itu bersama-sama dengan Tuhan, kita diteguhkan, kita perlu menyesuaikan hidup kita. Penyesuaian ini seringkali penyesuaian besar, pindah kota misalnya, pindah prioritasnya berubah, atau mengerjakan hal yang sama dengan cara yang baru, dengan perspektif yang baru, untuk kita bisa bergabung dengan Tuhan dan pekerjaannya. Ketika kita masuk dalam hal ini, maka Tuhan bukan hanya menjadi pelengkap dalam hidup kita. Seringkali banyak orang Kristen punya tujuan-tujuan sendiri dan berdoa, Tuhan berkati saya untuk tujuan-tujuan baik yang saya buat ini. Tetapi di sini bukan Tuhan yang memberkati dan menyesuaikan tujuan-tujuan baik kita, tetapi kita yang menyelaraskan diri dengan tujuan-tujuan Tuhan dan membuat diri kita terbuka dan leluasa dipakai oleh Tuhan di dalam tujuan-tujuannya, dan itu seringkali membutuhkan banyak penyesuaian besar. Dan inilah yang keenam. Yang ketujuh, realitas yang terakhir adalah Anda akan mengenal Tuhan melalui pengalaman ketika kita menaati Dia dan melakukan pekerjaannya, dan Dia melakukan pekerjaannya melalui Anda. Jadi pengalaman dengan Tuhan itu di dalam buku ini ada dua hal. Yang pertama yaitu pengalaman untuk bersekutu dengan Dia secara pribadi, dan itu yang pertama dan yang terutama. Tetapi persekutuan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan secara pribadi ini bukan berhenti di sana. Pengalaman berikutnya yang Tuhan mau bawa adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia, di dalam waktu kita yang cuma tinggal sebentar dan kita nggak tahu berapa lama lagi ini, Tuhan mau membawa kita menjadi rekan sekerjanya, dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu terjadi ketika kita hidup di dalam rencananya, memenuhi undangannya di dalam segala tantangan dan krisis-krisis yang kita jalani, penyesuaian-penyesuaian untuk kita bisa mentaati Tuhan leluasa bekerja melalui hidup kita. Jadi itulah rangkuman dari masing-masing buku ini, masing-masing bab dari buku ini, 7 realitas ini. Beberapa kata-kata mutiara dalam buku ini yang perlu kita bungkus ya. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat yang menohok kita ya, mengingatkan kita, mengkristalisasikan perjalanan kita dengan Tuhan. Misalnya, ini beberapa contoh. Bagian Anda adalah untuk mengenal Tuhan dan mengenal betapa Dia menginginkan hubungan pribadi dengan Anda. Nah, di dalam kondisi ini, mata Anda akan terbuka sehingga dapat melihat di mana Tuhan sedang bekerja dan Anda pergi untuk mengikuti Dia dalam karyanya. Jadi, bagian kita adalah mengalami Tuhan dalam pengenalan dan relasi. Kemudian di dalam relasi dan pengenalan itu, Tuhan akan membuat kita melihat apa yang Dia kerjakan dan mengikuti Dia. Mengalami Tuhan pertama-tama di dalam kehidupan Anda, kemudian di dalam pekerjaan Anda baginya. Dua aspek experiencing God, dalam kehidupan dan dalam pelayanan. Hubungan Anda dengan Tuhan lebih penting daripada pekerjaan Anda bagi Tuhan. Pekerjaan yang Anda lakukan bagi Tuhan merupakan sesuatu yang dihasilkan dari hubungan Anda dengan Tuhan. Ini beberapa hal yang bisa kita bungkus tuh dari buku ini. Buku ini ketika saya membacanya, untuk orang-orang Kristen yang selama ini kerohaniannya kering, cuma ya ritual-ritual kosong ya, jadi beribadah, rajin dan sebagainya, tetapi tidak mengalami Tuhan. Buku ini membawa kita kepada wawasan-wawasan dan tantangan pemahaman baru untuk kita, iya saya perlu kehidupan Kristen yang seperti itu.
Jadi bukan hanya sekedar ritual agamawi begitu ya, tetapi ini menolong ke sana. Buat orang-orang Kristen yang sudah lama menjalani perjalanan dengan Tuhan, buku ini akan menjadi semacam kita melihat ulang, oh Tuhan dulu melakukan ini dalam hidup saya, sekarang saya dalam fase ini, begitu ya. Akan menolong kita mendefinisikan kita sedang berada di mana dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi buku ini cocok untuk orang Kristen yang baru dan juga untuk orang Kristen yang lama. Dan tidak banyak buku yang kayak begitu. Beberapa hal lagi yang bisa kita bungkus. Tuhan telah memulai setiap bagian dari pekerjaannya di sepanjang sejarah. Tuhan kita, Tuhan yang berkarya. Tuhan memilih untuk mencapai misinya dengan cara yang sangat pribadi. Tuhan bisa melakukannya sendiri tanpa kita, tetapi Tuhan mau mengerjakan misinya dengan cara yang sangat pribadi. Dia memilih untuk melibatkan saudara dan saya bersama dia, bekerja melalui mereka untuk mencapai tujuannya. Ketika dia akan mengambil langkah selanjutnya untuk memajukan misinya, dia datang kepada satu atau beberapa orang hambanya. Sejak Abraham dikatakan bahwa aku akan memberkati engkau, supaya olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Jadi Tuhan, ketika Tuhan mau mengerjakan misinya, Tuhan mencari orang-orang dan Tuhan mengajak orang-orang itu untuk bekerja sama dengan dia, untuk mengambil bagian, mengerjakan karyanya. Olehmu, bukan tanpamu. Dan ini bukan hanya pada Abraham, itu terjadi pada Nuh, pada Musa, pada Daud, pada Esther, pada yang lain-lain, dan juga dalam hidup kita. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menempatkan diri supaya Tuhan leluasa bekerja ketika dia menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan akan membiarkan mereka mengetahui tentang apa yang dia akan lakukan. Dikatakan bahwa kita bukan hanya hamba, tapi sahabat. Seorang sahabat tahu apa yang sedang dilakukan sahabatnya. Tuhan menyatakan diri. Dia mengundang kita untuk bergabung bersamanya. Meminta kita untuk menyesuaikan hidup kita bagi dia, agar Tuhan dapat mencapai setiap aspek dari misinya melalui kehidupan kita. Dan betapa ruginya banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah bertobat dan menerima Kristus, yang tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kepenuhannya. Karena dia tidak mengenali cara-cara Tuhan bekerja dan tidak meresponi dengan tepat di dalam fase-fase Tuhan bekerja ini. Buku ini menolong kita untuk itu. Jadi ada banyak mutiara di sana. Saya ingin menutup dengan bagaimana kita menggunakan buku ini. Buku ini terdiri dari beberapa hal, ada bacaan, setiap bab itu 10-20 halaman. Ini satu hal yang saya pikir, kalau sebetulnya dibuat rata gitu ya, rata-rata satu bab 10 halaman begitu, akan lebih enak untuk bahan diskusi. Kalau 20 halaman agak kepanjangan. Tetapi inilah buku ini, setiap bab 10-20 halaman, dan yang baik adalah ada rangkuman setiap bab. Satu paragraf rangkuman. Terus ada penerapan mengalami Tuhan hari ini, dan ada pertanyaan-pertanyaan untuk perenungan pribadi maupun diskusi. Jadi buku ini sudah siap untuk dipakai menjadi bahan kelompok kecil. Kita bisa di rumah PR-nya membaca bab demi bab, kemudian dikasih highlighter bagian-bagian mana yang berkesan begitu ya. Kemudian kita bisa mendiskusikan, pemimpinnya bisa dan anggota bisa membaca sama-sama rangkuman ini supaya jelas apa kebenaran utamanya. Kemudian ada dorongan penerapan dan ada beberapa pertanyaan, tidak terlalu banyak pertanyaan untuk didiskusikan. Jadi udah siap sekali untuk kita pakai menjadi bahan diskusi. Dan inilah menurut saya yang saya sangat mendorong saudara-saudara sekalian untuk tidak membaca sendiri buku ini. Kalau membaca sendiri, kita tidak punya teman diskusi. Dan kalau membaca sendiri, belum tentu kita melakukan penerapan yang ini, mengalami Tuhan hari ini. Kalau ada temannya, maka kita akan sama-sama, ayo bikin penerapan bareng-bareng. Dan kita saling cek. Dan itulah yang akan membuat buku ini menolong kita mengalami perubahan. Bukan hanya tambah pengetahuan, tapi tambah pengalaman. Jadi itulah buku ini ya, judulnya mengalami Tuhan, bukan tambah pengetahuan tentang Tuhan saja, tetapi mengalami. Dan kalau kita melakukannya sendiri, maka nggak seru dan kemungkinan besar kita cuma membaca. Kita perlu membaca buku ini bersama-sama dalam komunitas yang ingin mengenal Tuhan, di gereja, di persekutuan, dalam kelompok kecil dan lain-lain. Beberapa catatan pribadi, dampak buku Experiencing God yang diceritakan memang luar biasa. Ada penjara yang diubahkan, ada gereja yang diubahkan, pribadi yang diubahkan. Tetapi menurut saya, ini catatan pribadi saja, dapat berkesan agak terlalu membanggakan. Karena terlalu banyak disebutkan, misalnya. Itu catatan pribadi saya. Jadi terlalu banyak disebutkan tentang pengaruh dari buku ini, begitu ya. Jadi agak kesannya terlalu membanggakan. Yang kedua, contoh pengalaman-pengalaman Henry Blackaby dalam mengalami Tuhan itu sangat baik, luar biasa di situ. Tetapi menurut saya dapat berkesan seolah-olah semua orang
akan mengalami Tuhan dengan cara yang sama. Meskipun Blackaby tidak bilang harus mengalami dengan cara ini, tetapi ada kesan nanti takutnya beberapa orang menangkap, waduh, kok saya nggak punya pengalaman rohani kayak begitu ya, padahal Tuhan berbeda-beda. Jadi ini beberapa catatan kecil saja mengenai hal ini. Kita sangat diberkati oleh buku ini, dan saya berharap banyak pribadi-pribadi, gereja-gereja, kelompok-kelompok kecil yang bisa mengalami Tuhan dengan ditolong, dipandu oleh kerangka yang sangat baik dari buku ini.